Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhayati. Saya akan menjelaskan tentang sastra populer, pengertian sastra populer, karakteristik sastra populer, ciri-ciri sastra populer menurut para ahli, fungsi sastra populer, dan perbedaan sastra populer dan sastra serius. Yang pertama, pengertian sastra populer menurut para ahli. Yang pertama, Clifford Geertz menyatakan sastra populer merupakan turunan dari istilah kebudayaan massal yang terdapat di dalam pengkategorian kebudayaan menjadi kebudayaan elit. Yang kedua itu ada Victor Nomblong, yaitu dia mengungkapkan bahwa perkembangan sastra populer di Inggris pada abad 19 mendefinisikan sastra populer sebagai what the unsophisticated reader has chose for pleasure. Dengan demikian menurutnya sastra ini merupakan bacaan para pembaca dari kalangan biasa atau hiburan. Yang ketiga itu ada Umar Khayyam. Umar Khayyam berpendapat bahwa sastra populer dari sasaran pembaca dan proses pendistribusiannya, sastra populer dapat diartikan sastra yang ditulis untuk selera populer dan kemudian dijadikan sebagai barang dagangan. Menurut Khayyam, sastra populer ini bersifat artifisial atau sementara. Yang keempat itu ada Faruk dan Suminta Sayuti. Dia berpendapat sastra tersebut sastra yang berkaitan dengan orang banyak, dengan sebagian besar warga masyarakat dan bahkan seluruhnya. Yang kelima itu ada Nurgiantoro, yaitu berpendapat bahwa sastra populer pada masanya dan banyak pembacanya, khususnya pembaca di kalangan remaja. Yang keenam ada Ida Rohladi, yaitu mendefinisikan sastra populer atau populer literatur sebagai tulisan yang diterima oleh masyarakat banyak, artinya adalah dapat dikonsumsi oleh banyak kalangan. Yang ketujuh ada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dapat disimpulkan pengertian para ahli yang saya sebutkan tadi, yaitu bahwa sastra populer merupakan sastra yang dianggap memiliki esensi yang lebih rendah dari sastra non populer dan dianggap tidak memiliki keindahan dari segi makna karena disampaikan dengan jelas dan tidak berbelit-belit, tidak seperti sastra serius karena mementingkan target pasar. Maksudnya dari target pasar itu mementingkan masyarakat di luar untuk bagaimana sih sastra populer itu dikembangkan sedikit untuk di masyarakat yang kalangan sekarang atau kalangan dulu untuk sastra populer sekarang, yaitu karakteristik karya sastra populer. Ada yang satu, aspek membaca; kedua, intensi penyajian dan pemilihan personal atau tema; yang ketiga, fungsi; yang keempat, struktur; yang kelima, sifat; yang keenam, situasional; dan yang ketujuh itu banyak dikritik. Yang kedelapan, kontemporer dan ciri-ciri sastra populer menurut para ahli. Yang satu, menurut Budi Dharma, dia memiliki pendapat ciri-ciri sastra populer, yaitu tokohnya tampan atau cantik dan biasanya memiliki latar belakang dari keluarga mapan atau kaya raya. Dan dua, contoh tokohnya dicintai dan dikagumi. Yang ketiga, tokoh di dalam cerita tersebut mampu mengatasi segala masalah yang mudah dengan berbagai cara. Yang keempat, ada pembaca akan dipancing untuk melakukan identifikasi dari seolah dirinya merupakan tokoh itu sendiri. Dan menurut Jacob Sumarjo, yaitu bersifat romantis, saya mentil memiliki
memiliki judul sensasional dan temanya berkisaran di tema cinta atau rumah tangga yang memiliki alur yang manis, lurus, dan penuh kejutan. Dialognya bersifat kontemporer atau merupakan keluarga, kampus, tempat hiburan, dan lain sebagainya. Memiliki perwatakan spektakuler dan eksplosif, dan memiliki happy ending atau sad ending. Dan yang terakhir, menurut Abraham Kapar, ciri-ciri ia berpendapat bahwa ciri-ciri sastra populer itu ada 4, yaitu sederhana, yang struktur pembangunan ceritanya tidak rumit, ya penyataannya langsung tanpa kualifikasi, dan yang jelas dipaparkan secara langsung serta tidak bertele-tele, dan stereotip, artinya pola strukturnya mirip antara satu novel dengan novel yang lain. 4, segmentis, yaitu artinya struktur dan formula yang mudah dikemas. Dan jenis-jenis sastra populer, yaitu ada puisi, ada prosa atau fiksi, dan ada novel, ada roman, ada cerpen atau cerita pendek, dan terakhir ada drama. Dan saya akan menyebutkan perbedaan sastra populer dan sastra serius. Sastra populer merupakan sastra hiburan yang bersifat menghibur dan pada masanya karena disusun dengan mempertimbangkan selera pasar. Dan sastra serius itu bersifat tetap dan tidak mudah dilupakan. Artinya sastra serius ini memang selalu diingat sepanjang masa. Sastra serius juga tidak bersifat stereotip sehingga memiliki berbagai unsur pembaruan. Dan contoh sastra populer pada puisi yaitu ada Hujan Bulan Juni karya Supardi Djoko Damono, dan Malam Kebumen karya Sitor Situmorang, Sajak Matahari karya W.S. Rendra, dan lain sebagainya. Untuk prosa yaitu Hikayat Hang Tua, Kecil Mencuri Timun, dan lain-lain. Nah, untuk novel Bumi Manusia karya Pramoedya Anantatur, yang Laskar Pelangi karya Adelia Hirata, dan 5 cm karya Doni Dirgantoro, dan lain sebagainya. Untuk roman yaitu Tenggelamnya Kapal Van der Wijk karya Haji Abdul Malik karya Fatmarulo atau Hamka, Salah Pilih karya Sultan Iskandar, dan lain-lain. Untuk cerpen yaitu Robohnya Surau Kami karya A.A. Nafis, Filosofi Kopi karya Dela Lestari, dan lain sebagainya. Yang terakhir drama yaitu Bila Malam Bertambah Malam karya Putu Wijaya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.